Yang penting sekarang yang kayak cacat las di situ ini penting. Ya, baik. Nah, kita mulai saja, santai saja, kameranya dibuka. Baik, welding defect ya. Nah, nanti kan tidak tahu. Jadi catat los dan pencegahannya. Ada pengkelompokan ya. Ada crack, retak, surface irregularities atau ketidak ketidak biasa tidak permukaan ya, permukaan irregularities atau satu yang terjadi atau tidak umum pada permukaan atau ya ya defect pada permukaan gitu aja lah ya, irregularity. Jadi eh, kondisi permukaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kontur defect, cacat pada kontur kontur ya. Kemudian root defect atau cacat pada rootnya. Kemudian miscellaneous cacat lainnya ada cavity, solid inclusion, setup regularities, bare metal defect atau cacat pada base material. Retak sendiri itu diklasifikasikan baik bentuk maupun posisi atau letaknya. Ya, retak itu bisa longitudinal, transversal, bercabang, ya, maupun bertingkat. Ya, sedangkan untuk posisi atau letak yaitu crack pada daerah khas, daerah garis tengah, kemudian pada crater itu kalau rigi-rigilas itu kan ada yang batas antara base metal dengan fillernya ketika sudah eh, dingin ya, nah itu crater. Kemudian daerah fusion, kemudian parent metal. Contohnya seperti ini ya. Untuk crack itu ada bentuknya. Nah, biasanya ini kan masalah terjadi tegangan ketika proses pendinginan. Nah, ini transversal, longitudinal ya pada base metal ya. Ini parent metal crack ya base metal itu ya. Kemudian lasan ya maupun lateral tearing atau sobekan ya pada parent metal. Ini kan terjadi karena adanya residual stress atau tegangan sisa atau eh, adanya gaya tarik dari proses pendinginan lasan itu tadi. Nah, transverse crack adalah patahan pada logam las ya yang lewat nyebrang ya pada lasan. Nah, ini transverse crack ini. Ya. Longitudinal seperti ini ya, membujur ya. Crater itu ini ya, ya bisa ini. Sebenarnya tidak hanya ini loh. Nah, arahnya ini. Nah, ininya star crack ya, ini star crack. Tapi kraternya ya di sini. Maksudnya krater itu antara batas base metal dengan lasan ini krater. Nah, heat affected zone atau daerah yang dipengaruhi oleh panas. Ya, itu secara bersamaan ya pada sisi maupun bagian atasnya ya. Nah, ini contohnya. Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini ada daerah ini ya. Nah, ini heat affected zone-nya ya. Itu. Kemudian ada retak ya, retak longitudinal root ya. Nah, sorry, ini harus dihapus dulu. Oke.
Nah ini root, daerah root itu ini ya. Ini bagian bawah ya. Sorry. Nah, notasinya mana tadi? Hmm, Nah ini daerah root. Ini kan daerah penembusan atau root pass-nya kemarin kita bahas. Root pass, filler pass, cover pass ya. Yang atas sendiri cover pass, tengah ini eh, cover pass, filler pass, maupun root pass. Nah, ini letaknya pada daerah akar atau penembusan. Nah, kegagalan pada, nah, kalau tadi itu Anda lihat, ini loh. Kalau ini kan penembusan, jadi di sisi belakang sini ini dibalik bentuknya ini. Ini penembusan yang di bawah atau pas yang di sini. Sorry, penembusan utamanya yang di sini. Nah, lack of root penetration jadi tidak cukup untuk cair. Jadi harusnya kan ini tembus, ini harus tembus. Makanya lack of root penetration itu tidak terjadi penembusan secara merata. Contohnya ini ya, ini tidak terjadi penembusan. Ini juga lack of penetration ya, itu. Nah, ini juga root defect ya, sama. Nah, ini eh, prosesnya ini karena pada permukaan pas tengah ya, itu terjadi kekurangan ya, seperti ini ya. Jadi kemungkinan juga eh, bisa akibat dari ya, eh, terlalu cepat pengelasannya bisa ya. Kemudian excessive penetration. Nah, nah, ini penembusannya berlebihan ya, sehingga over itu. Kemudian bruh burn through itu bolong ya. Biasanya karena ampernya terlalu besar, eh, bisa ampere terlalu besar atau kecepatan las terlalu lambat sehingga terjadi apa? Bolong ya, bolong ya, bolong. Kemudian eh, lack of sidewall fusion ya. Jadi ini antara lasan dengan base metalnya itu terjadi void atau gumpalan ya. Nah, ini permukaan lasannya gumpal-gumpal ya, gitu. Kemudian lack of fusion ya. Nah, itu pada permukaan atau kurangnya deposit las. Lack of fusion itu kurangnya deposit las. Ya, deposit jadi cairan las yang masuk ke sambungan itu kurang. Ini juga lack of fusion. Nah, ini contohnya. Ya, adanya void ya, atau rongga atau gumpalan ya. Seperti itu. Kemudian slack inclusion atau kotoran yang terjebak ya. Ini biasanya atau harusnya sebelum ngelas itu benda kerja itu dibersihkan dulu ya dari kotoran, biasanya bekas dari apa slack elektroda itu biasanya masih, nah, sehingga perlu dibersihkan dengan apa?
sikat baja. Sikat baja di gosok-gosokkan untuk supaya supaya apa? Supaya bersih. Kalau tidak bersih, ya, ya nanti bisa berpengaruh terjadinya slack inclusion ini, ya, kan kotoran, ya. Jadi dia naik, kan sebelumnya kan dia di bawah ini, tuh, kemudian dilas, ya, dilas karena masa jenis cairannya ini, ya. Nah, di sama yang apa slacknya itu kotorannya itu dia naik. Nah, sebelum naik ke permukaan, logam lasan ini sudah keburu dingin sehingga di dalam itu terjadi slack inclusion. Nah, ini ada interpass slack inclusion, ya. Seringkali ngomong langsung inklusi saja, ya. Ya, interpass ya pengaruh dari ketidakmurnian, ketidakmurnian, ya. Hmm. Kemudian slackline, nah ini macam-macam ada nanti bisa em, baca nanti saya share. Nah, ini random bit of sunken fish into but not made into well metal. Jadi inklusi tungsten dia tidak cabut. Keputus ya, sorry. Si tahan. Inklusi, ya. Karena temperatur tungsten terlalu apa karena tinggi, ya. Nah, ini dia tidak bisa cair juga, buritis. Ada copper inclusion, nah, inklusi tembaga. Kemudian ini yang sering terjadi undercut, ya. Ini Anda lihat di sini, ya. Ini undercutnya di sini. Satu, karena apa? Kecepatan lasnya terlalu cepat, ampernya kurang, sehingga terjadi undercut. Kemudian internal undercut, itu anu ya, di bawah berarti ya undercut. Kemudian incomplete field groove, ya ada cekungan ini. Nah, ini kurang, ya. Harusnya bentuknya nyambung gini, ya. Kurangnya pengisi, ya. Nah, biasanya terjadi pada logam yang mungkin terlalu tipis, ya, sehingga orang takut untuk memberikan filler, ya. Kemudian, nah ini kebalikannya tadi insufficient fill, ini kebalikannya excessive reinforcement, ya. Ah, jadi lebar gili-gili kelas itu terlalu besar. Karena apa? Depositnya terlalu banyak. Kemudian yang sering terjadi juga porositas dari pengaruh warga sekitar. Udara sekitar, sorry, warga sekitar. Mm-mm. Suwe-suwe nganu ya, kaya berapa detik ngono ki los yang ini ya, atau nek puasa gitu susah konsentrasi ya enggak. Mm. Ini biasanya anu ini apa jam-jam segini itu malah anu sing
yang apa yang terasa betul antara ngantuk, ah, haus sama lapar ya jam segini ya. Oh, toh. Tapi nanti setelah siang itu enggak toh. Karena udah enggak kepikiran batal, udah nanggung. Gitu. Nek jam 10 itu kan jam 9 masih ya, toh. Masih panjang. Ya intermezzo intermezzo ya. Oke, ini porositas. Ya, rongga ya. Ini void itu bisa gumpalan. Gumpalan itu bisa solid maupun gas ya. Kita ngomong void. Nah, ini gaspor, porositas, single porositas. Ya, rongga udara. Biasanya rongga di bawah 1,5 mm diameternya. Terbentuk karena gas terjebak pada logam las saat solidifikasi. Seperti itu. Mana scattered, biasanya berintik berintik di atas permukaan las maupun seringkali juga di base metalnya ya. Nah, ini ah, porositas pada apa root pasnya atau bagian bawah. Nah, root pas itu ya. Root pas itu yang di sini ya. Kemudian surface porosities pada permukaan. Contohnya ini kelihatan ya. Ini ya. Ini surface porosity. Ya. Kemudian porositas herringbone porosity. Lanjut. Nah, ini misalignment. Ya, misalignment di sini ketika Anda menempatkan atau memposisikan benda las, kerja las, itu tidak lurus atau jonjing ketinggiannya berbeda. Sehingga terjadi misalignment atau ketidaklurusan. Nah, ini bisa berakibat fatal ketika dia diberi beban. Apa yang terjadi karena tidak sebidang yang sama ada perbedaan, itu nanti ralnya bisa jadi beban geser. Beban geser itu nilainya lebih rendah pada satu material, sehingga lebih rentan adanya beban geser. Ya, akibat dari proses fabrikasi yang tidak sempurna, yaitu apa misalignment atau ketidakurusan. Hmm. Lanjutannya untuk misalignment Anda bisa baca-baca. Nah, ini spot wet gas letak pada spot ya, las titik, ya, titik itu. Kemudian eh, abstrak ya. Nah, ini ekstrak ini bisa jadi jarak busurnya itu terlalu tinggi sehingga nyemburat-nyemburat. Hmm, Lanjut, ini spatter ya. Ah, ini yang spatter tadi ini loh sama, bukan scatter, sorry ya. Ini spatter ini. Ya, ini biasanya jaraknya juga terlalu tinggi ya, sehingga nyembur-nyembur akaruan. Ya, di daerah atasnya ya lasnya. Kemudian debris atau kotoran. Nah, ini belum dibersihkan harusnya sebelum pengelasan harus ditentukan kebersihannya. Ya. Kemudian film scratch ya. Itu.
lanjut, klik, seterusnya ya. Seperti itu. Nah, hmm, kemudian retakan, ya, retakan, ya, retakan, ya, yang selain ya, selain dari hot cracking dan cold cracking, yaitu apa, Lamaral tears. Ya. Hmm. Untuk preventionnya, ya, Lamatir itu bisa dilakukan preheat dulu ya, supaya tidak terjadi thermal stress ya, atau eh, perbedaan temperatur yang terjadi sehingga menghasilkan tegangan. Contohnya ini Anda bisa baca-baca reheat crack ya. Dipanasi ulang. Nah, lanjut ya. Pad- Ketangguhan pada daerah butir kasar. Anda lihat di sini. Ya, patahan pada transisi temperatur transisi. Ya, itu hubungannya di sini ya. Faktor emberian transisi temperatur. Saya lanjutkan aja ya. Anda kalau besok melakukan penelitian untuk skripsi dalam minilas, Anda anu lakukan ketika daerah khas itu tidak hanya satu titik, tapi setidaknya ada 4 titik ya. Nah, untuk sehingga kita tahu daerahnya, kita tentukan. Ini hash toughness, ketangguhan heat affected zone yang kita bisa baca-baca ya. Oke. Hmm, oke, lanjut aja. Jenis fluk elektroda Anda bisa baca di sini. Ada beberapa fluk elektroda kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Ada elektroda non low hidrogen elektrod maupun low hidrogen elektrod. Nah, ini disesuaikan dengan eh, materialnya yang akan dilas ya. Nah, ini contoh untuk mat dan sebagainya. Ini ya, seperti ini droplet ya. Baik, adakah ada pertanyaan enggak ya? Belum ada ya. Materi sudah ada belum di link Google Drive? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Oh ya, itu dibaca ya nanti untuk cacat kelas nanti. Itu ya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian saja ya. Jangan lupa untuk ke Mbak Nasti itu untuk presensi ya. Ya, jangan lupa. Karena penting nanti takutnya apa?
Anda pas ujian nanti nggak bisa kan repot gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, selamat Jumatan ya. Sampai jumpa minggu depan presentasi ya kita selesaikan kan panjang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.